Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin. Semoga kita selaku umatnya diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati kepada Kiai Arif B. Iskandar selaku Khadim Ma'had Darul Islamiyah. Yang saya hormati pula kepada Abdillah Al-Faqih selaku Rais Ma'had Darul Islamiyah. Semoga kita doakan beliau-beliau ini disehatkan selalu umurnya, disehatkan selalu jasmani rohaninya. Amin. Dipanjangkan selalu umurnya. Amin. Dan dilancarkan semua urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati pula kepada para muadib wal muadibah, asatid wal asatidah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat dan takzim saya kepada beliau semua ini. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di masjid yang insyaallah muliakan ini, yang dimana acaranya dalam mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi, dan yang akan dipaparkan oleh Abi Arif Iskandar. Tapi sebelum itu, agar acara kita berkah selalu, marilah kita bacakan Ummul Quran. Barakati Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhuna Ahdan. Kepadanya tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhuna Ahdan yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga apa-apa yang dibacakan oleh Akhuna Ahdan mendapatkan pahala khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut kepada acara inti, yakni pemaparan materi pada kitab At-Tibyan fi Adami Hamalatil Quran yang akan dipaparkan oleh Kiai Arif B. Iskandar. Kepadanya tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wa nahaa 'anil hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad ba'd. Kameranya belum di ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mukarramun wa muhtaramun para asatidzah wal ustazat, para orang tua santri banin dan banat Pondok Pesantren Tahfiz Quran Darun Nahdlatul Islamiyah Bogor, para wakif, para kaum muslimin seluruhnya yang mungkin menghadiri acara ini secara online. Tidak lupa kepada para santriwan santriwati bain dan manat yang lebih cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih di kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi bidarain. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk musannif. Semoga segala jerih payahnya, amal-amal solehnya, ilmu-ilmunya, kitab-kitabnya diwariskan kepada kita jadi amal jariah untuk beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di halaman ke-30 di cetakan kitab yang kecil ya,
Al-Babur Rabi, bab yang keempat. Fi adabi, tentang adab. Muallimil Qur'ani, pengajar Al-Quran. Wa muta'allimihi, dan pembelajar Al-Quran. Jadi kitab ini sekali lagi membahas tentang adab pengajar dan pembelajar Al-Quran. Udah masuk semua ini. Masih ada yang kobong nggak? Tolong dicek. Yang masih di asrama. Ya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fi dharain. Hada al-babu. Jadi bab ini kata beliau ma'al babaini, bersama dengan dua bab, ba'dahu, setelahnya, ya. Wa maksudul kitabi, inilah tujuan kitab ini. Jadi maksudnya dari sekian ratus halaman, bab inti dari kitab ini sebetulnya adalah bab keempat, kelima, dan keenam berarti, ya. Jadi yang dikatakan sebagai maksudul kitab, tujuan dari kitab ini. Wahwa, dan bab ini tawilun, itu panjang, muntasyirun, meluas itu, ya, jiddan. Jadi jiddan itu luas sekali, ya. Maksudnya kitab ini, bab ini panjang dan luas sekali pembahasannya. Wana, dan aku, kata musannif, usiru, ya, telah mengisyaratkan, ya, atau menunjukkan ila maqasidihi, pada maksud-maksudnya. Muhtasaratan, yang ringkas, fi fusulin, dalam sejumlah pasal. Jadi maksudnya di sini musannif Imam Nawawi telah menunjukkan maksud-maksud secara ringkas di dalam sejumlah pasal. Liyashula, agar mudah, hifduhu, menghafalnya. Wadobtuhu, dan mengikatnya, maksudnya ya tadi, menghafal, mengikatnya, insyaallahu, semoga Allah, ya, menghendaki, Allah Ta'ala. Faslun, ya, pasal ini dikatakan oleh musannif awalu, yang pertama, ma, perkara yang bagi, yang wajib atau yang seharusnya, lil mukri'i, bagi al-mukri. Mukri itu orang yang membacakan, ya, yang membacakan apa? Maksudnya Al-Quran. Wal qari'i, dan bagi pembaca. Qari, pembaca, tapi mukri itu adalah orang yang membacakan, gitu, ya. Bisa pahami nggak? Kalau membaca kan bisa sendirian, ya. Tapi kalau membacakan berarti ada pihak yang mendengar untuk tadi diperdengarkan pada orang lain. Makanya fi'ilnya juga beda, ya. Dari sisi wajan. Qori itu dari wajan apa? Qoro'a, membaca. Tapi kalau mukri dari wajan akro'a, af'ala. Akro'a yukri'u, mukri. Qoro'a, ya, yakro'u, qori, ya. Jadi pembacanya fa'ilnya qori, isim fa'ilnya qori. Jadi yang pertama, perkara yang wajib lil mukri, bagi seorang mukri, wal qori, dan qori. Ya, ketika membaca Al-Quran, ketika mengajar Al-Quran, ketika belajar Al-Quran, yaitu ayyaksida,
agar keduanya itu bertujuan bidzalika, ya, dengan dia belajar, dengan dia mengajar, membaca tadi, itu ridhollahi ta'ala. Tujuannya adalah mencari ridho Allah. Jadi baik seorang mukri, ya, yang dia bisa jadi juga seorang yang mengajar Al-Quran, kemudian qori, pembaca Al-Quran, maka dia ini hendaknya bertujuan dengan dia belajar, mengajar, membacakan. Itu adalah ridho Allah Ta'ala. Jadi bukan bertujuan yang lain. Ya. Jadi kita belajar Al-Quran, menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran, itu semua semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi suatu saat ketika kalian diminta membaca Al-Quran, jadi qori dalam satu acara misalnya, tidak perlu berharap yang lain kecuali ridho Allah. Qala telah berfirman siapa Allahu, yaitu Allah Ta'ala yang maha tinggi. Dalam surat Al-Bayyinat 5. Wama dan tidaklah umiru mereka illa kecuali, ya, tidaklah, wama dan tidaklah, ya, umiru mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah, mukhlisina, dengan penuh keikhlasan, lahuddina, ya, semata-mata untuk Allah, ya, hunafa'a, dengan hanif, dengan lurus, ya. Mukhlisin lahuddina hunafa. Jadi dengan ikhlas dan lurus dalam beragama. Wa yuqimu, dan mereka menegakkan as-salata, salat. Wa yu'tu zakata, dan mereka menunaikan zakata. Wa zalika, dan yang demikian dinul qayyimah, adalah agama yang lurus. Dikatakan al-millatu al-mustaqimah, millah, agama yang mustaqimah, lurus sama. Ya, sedikit kita i'rab ya secara tafsili. Di situ wama, wawunya adalah bisa waw atop atau waw istinaf. Waw atop itu kalau merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya. Tapi kalau ini awal, tidak melanjutkan kalimat sebelumnya, berarti ini istinaf, ya. Kemudian ma itu harfun nafi, ya. Harfun nafi, ya, tentu mabni. Umiru adalah fi'lun madi, mabni lil majhul, ya. Jadi ini kalimat pasif. Wal wawu domirun. Wawu dalam kalimat umiru itu domir, muttasil, ya, domir yang bersambung, fi mahali rof'in, dalam posisi rofa. Kenapa? Sebagai naibun fa'il. Jadi sebagai pengganti fa'il, ya, dalam kalimat di mana di situ fi'ilnya adalah fi'il majhul, mabni majhul. Illa, dalam kalimat wama umiru illa, ada tu hasrin atau ada tu hasrin wa istisnain. Jadi ini adalah alat yang untuk membatasi, untuk mengecualikan, ya. Jadi tidaklah mereka diperintahkan kecuali, kan gitu, ya. Maka ini adalah illa, di situ ada tu hasrin atau istisnain. Kemudian lam al-lamu pada kalimat liya'budu, ya.
maka itu lamnya itu lamut ta'lil, ya. Jadi lam yang menunjukkan pada adanya alasan. Ya. Jadi mereka diperintahkan, tidak diperintahkan kecuali untuk. Nah, untuk itu adalah li ta'lil. Menunjukkan pada makna alasan, ya. Ya budu, sementara ya budu apa itu? Fi'lun mudhari mansubun yang dinasobkan oleh apa? Bi'an mudmarah. Dinasobkan oleh an yang tersembunyi di situ, ya. Jadi dalam kalimat liya budu itu ada huruf an mudmarah yang tersembunyi ba'da lam ta'lil, setelah lam ta'lil. Aslinya itu apa? Tahu? Liya budu aslinya adalah li'ay ya budu. Cuma an-nya itu disembunyikan itu, ya, tidak tampak. Maka di sini fi'il mudhari itu mansubnya oleh bi'an, oleh huruf an mudmar yang tersembunyi. Walamatun nasbihi, dan tanda nasabnya dari fi'il mudhari tadi adalah hadfun nuni, penghilangan huruf nun. Karena ya budu asalnya apa? Ya buduna, kan? Ya. Karena nasab nunnya dihilangkan. Karena mansub itu nunnya dihilangkan. Maka wa alamatun nasbihi, tanda nasab dari ya budu itu hadfun nun, menghilangkan nun. Mengapa? Li'annahu, karena ya budu itu adalah termasuk minal af'alil khamsah, termasuk fi'il yang 5, ya. Nah, ini kalian mudah-mudahan sudah sampai nih. Udah sampai belum ke situ? Sebagian udah. Ahwat udah. Hah? Udah belum nahunya ke situ? Nahwu sarafnya. Wal wawu, dan wawu dari kalimat ya budu itu adalah fa'ilun, fa'il. Ya. Kemudian Allah dalam kalimat liya budullaha itu apa? Lafzul jalalati, ya, lafaz Allah itu maf'ul bih. Maf'ul bih berarti mansubun, dinasobkan. Walamatun nasbihi, tanda nasabnya adalah apa? Fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi tanda fathah yang jelas di akhirin. Ya, maka Allah, bukan Allahu, bukan Allahi. Karena ini adalah maf'ul bih. Kemudian mukhlisina dalam ayat tadi, yakni halun, hal mansub, yang menjelaskan tentang keadaan, keterangan keadaan, ya, mansub yang dinasobkan, ya. Min wawil jamaati, ya, yaitu dengan ada waw jamaah di situ. Fi ya'budu, ya. Jadi hal dari keterangan waw jamaah yang menunjukkan pada ya'budu, ya. Di situ ada ya'budu itu ke waw jamaah. Domir menunjukkan pada jama', ya. Jadi orang-orang yang beribadah tadi hendaknya tadi mukhlisina, mereka ikhlas. Walamatun nasbihi, dan tanda nasabnya dari kalimat mukhlisin, dari kata mukhlisin, yaitu al-ya. Mengapa ya? Li'annahu jamu muzakkar salim, ya. Mukhlisina. Itu dalam posisi nasab atau mansub, walamatun nasbihi al-ya. Li'annahu jam'u muannas salim. Kemudian lahu itu lam harfu jarin, ya. Lamnya itu harfu jarin, hu-nya itu adalah yaitu alha, domir mutasil fi mahali jaril bil lam. Hu di situ adalah domir mutasil, domir yang bersambung, kata ganti yang bersambung, fi mahali jarin, dalam posisi jar. Oleh apa? Oleh lam, bil lam, ya.
Kemudian wal jar wal majrur, jar dan majrur yaitu lahu, ya, kalimat lahu tadi muta'alliqani ya, itu berkaitan dengan bi mukhlisin yang merupakan hal mansub tadi. Kemudian ad-dina ya. Ad-dina apa itu? Itu maf'ul bih ya. Maf'ul bih li ismil fa'il. Isim fa'ilnya adalah mukhlisina. Mansubun bil fathah ya. Yaitu dina itu adalah maf'ul bih li ismil fa'il mansubun bil fathah, dinasabkan oleh bil fathah, artinya alamatun nasbihi apa itu? Tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih. Hunafa'a, kemudian kalimat atau kata hunafa itu halun saniyah. Jadi kata keterangan yang kedua min wawil jamaati, dari waw jamaah yang menunjukkan pada jama'. Nah ini juga posisinya mansubun bil fathah. yakni alamatun nasbihi ya, itu adalah fathatun zahirah fi akhirih. Hunafa itu apa? Jamak taksir dari isim mufradnya hanif ya. Hanif hunafa. Ya. Nah, jadi di sini jelas dalam ayat ini wama umiru, tidaklah mereka ya kita ini diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, untuk hanya menyembah Allah mukhlisina secara ikhlas ya. Mukhlisin lahuddina hunafa. Ikhlas, lurus, hanif. Jadi ikhlas itu sederhananya kita sering habis sampaikan, kita beramal, kita beribadah semata-mata dipersembahkan hanya untuk Allah, bukan untuk siapapun. Maka konsekuensi ikhlas adalah pertama tidak riya. Kita tidak ingin dilihat orang. Bahkan kadang-kadang mungkin kita beramal diam-diam. Ya. Saking menjaga keikhlasan, kita misalnya infak sedekah, gope diam-diam gitu ya. Itu mah malu mungkin ya. Kalau diam-diam itu infak 1 miliar diam-diam. Ya misalnya ya. Untuk menjaga keikhlasan supaya tidak dilihat orang. Atau tidak sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang. Amalnya itu ingin didengar orang. Ya, nyumbang ke masjid Darun Nahdoh 10.000. Minta diumumkan di speaker ya. Nah ini khawatirnya tidak ikhlas. Itu namanya sum'ah, supaya orang lain dengar. Bahkan seandainya 1 miliar nyumbang ke An-Nahdoh, Masjid An-Nahdoh, minta diumumkan ya, sebetulnya tadi khawatirnya bagi orang menjaga keikhlasan itu jadi sum'ah. Ya, walaupun ya sebetulnya itu masalah hati. Karena infak itu bisa siron wa'ala niatan. Terserah mau kita diam-diam ataupun terang-terangan. Yang penting ikhlas. Saya misalnya pingin terang-terangan, kenapa? Sengaja misalnya pas lagi Jumatan itu ya, sebelum Jumat tuh kenceng beredar. Di samping kita ada orang yang pelit misalnya. Pelit ya, merek GHC ya, cap jahe. Kita sengaja infak 1 juta misalnya. Supaya memberikan contoh aja kepada orang yang pelit. Nah itu silahkan aja itu ya. Yang kedua adalah konsekuensi dari ikhlas itu, di samping tidak riya, tidak sum'ah, berarti kita harus mempersembahkan amal tadi dengan amal yang terbaik. Itu sering habis sampaikan. Jadi Allah itu sangat suka. Ya. Innallaha yuhibbu ya. Jadi Allah itu suka. Innallaha yuhibbu.
Ayya'mal ahadukum ayyutkina bihi. Jadi Allah itu sangat suka seorang itu kalau beramal apapun itu dengan sempurna, dengan amal terbaik, ya. Jadi jangan ngasal ya, apalagi dalam sholat, dalam ibadah, dalam belajar, bahkan nih sederhana dalam nyuci ompreng saja, harusnya seorang muslim itu ingat dengan hadis Nabi ini, bahwa Allah itu sangat suka seseorang itu melakukan apapun secara sempurna. Jangan kemudian minimalis, yang penting mah nyuci itu ya, supaya tidak dikenai sanksi. Nyuci omprengnya asal aja tuh, tidak pakai sabun ya, nyucinya cuma diguyur air doang, tidak digosok-gosok. Nah ini orang yang tidak ikhlas namanya. Kalau ikhlas dia akan terbaik, melakukan apapun dengan amal terbaik. Kalau asal-asalan berarti tidak ikhlas. Kenapa? Boleh jadi memang dia mencuci ompreng itu hanya karena tidak dilihat. Kalau dilihat baru dia sungguh-sungguh misalnya. Nah ini jangan seperti itu. Nah seorang mukri, seorang qori, seorang muallim, pengajar Al-Quran, dan muta'alim itu harus ikhlas. Seorang pengajar harus ikhlas dengan mengajar pengajaran terbaik. Ya, seorang pembelajar juga sama, kita sebagai santri harus belajar dengan persiapan terbaik, dengan kesungguhan. Para ulama itulah melakukan hal demikian. Ya. Kemudian wa yuqimus sholata, dan hendaknya mereka menegakkan salat, wa yutuz zakata, wa yuqimus salat wa yutuz zakata, menunaikan zakat, wa zalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus seperti ini, yaitu al-millah al-mustaqimah. Jadi agama yang lurus itu menuntut tadi, seseorang dikatakan beragama lurus salah satunya karena ketika dia dalam hal apapun ikhlas. Ikhlas itu tadi, tidak riya, tidak sum'ah, dan beramal dengan amal yang terbaik. Ya, bukan ngasal, bukan minimalis. Maka di sini ada satu keterangan berkaitan dengan tafsir ayat ini. Aima umirun nasu. Artinya apa? Tidaklah manusia diperintah illa bi'ayyabudullaha. Kecuali agar mereka menyembah Allah, beribadah pada Allah wahdahu semata-mata. Ya, menyembah Allah semata biikhlasin dengan ikhlas. Ma'ilina anisyirki ila tauhid, berpaling dari syirik menuju tauhid. Ya. Ma'a iqamatis sholati wa itaiz zakah, ya, dengan disertai dia menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah wahada waddin al-mustaqim, ya. Kemudian berikutnya wafi sahihain, dalam sahihain, maksudnya apa sahihain? Itu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, kata beliau, innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu binniyati, bergantung pada niat, bergantung pada niat-niatnya masing-masing. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi setiap orang manawa, ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Ya, sebentar kita i'rab lagi ya. Di sini innamal a'malu binniyat, inna di situ adalah harfu taukid. Harfu taukidin wa nasbin. Jadi huruf yang menunjukkan penegasan dan juga huruf yang menasabkan, ya. Ma di situ kafah makfufah. Ya. Ya, inna al-amal wa tufidul hasri. Jadi ini adalah inna, ya,
Jadi mencukupi atau membersamai dengan inna tapi innama ya. Jadi itu adalah tufidul hasri, menunjukkan faedah pembatasan. Jadi artinya apa? Amal itu dibatasi. Diterima atau tidak itu oleh niat gitu ya. Salah satunya gitu. Kemudian al-amalu ya. Mubtada marfu'un bizammah. Kenapa? Al-amalu itu marfu bizammah. Lianahu iya, isim marfu walamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih lianahu jam'u taksir ya. Ismu jamu taksir. Isim mufradnya apa? Amalun. Jamaknya adalah a'malun. A'mal ya. Bin niyati dengan niat. Alba di situ adalah harfu jarin. An-niyati ismun majrur ya. Bil ya'i dengan huruf ya. Walamatu jarrihi al-kasrah. Kasratu zahiratu fi akhirihi li'annahu ismu jama' muannas salim. Isim mufradnya adalah niyatu an-niyatu. Jama' muannas salimnya adalah an-niyatu. Ya. Wal jar wal majrur yakni bin niyati muta'alliqan ini berkaitan ya bi khabarin mahdhufin. Bi khabarin mahdhufin itu terkait dengan khabar yang dihilangkan. Ya. Jadi ada khabar yang dihilangkan takdiruhu yang diperkirakan yaitu kainatan. Ya. Au mu'tabaratan bin niyati. Jadi maksudnya apa? Innamal a'malu ya kanat bin niyati, kira-kira begitu ya. Nah, maka wa yajuju ayyuqala boleh dikatakan atau dimaknai hadis ini sihatul amal ai i'tibaruha bin niyati. Jadi keabsahan amal terutama dalam masalah ibadah, ya ini konteksnya ibadah, itu bergantung pada niat. Ya, jadi kalau misalnya kita niat sholat, rusak niat sholatnya ya tidak akan bisa batal. Makanya niat itu adalah bagian dari rukun ya. Atau lupa niat. Lihat, nah niat itu memang tidak harus diucapkan ya. Niat sholat tidak harus terucap. Karena niat itu, an-niyatu mahaluha fi qalbi sebetulnya, dalam hati. Nah, jadi kalaupun terucap, misalnya nawaitu usolli fardhu zuhri misalnya. Nah, itu sekedar untuk membantu apa? Supaya hati kita dikuatkan dengan niat itu, dengan pengucapan tadi. Ya. Kemudian wa innama, inna tadi harfu taukid. Ya. Ma kafatan likulli itu lam harfu jarin. Kullun atau kulli di sini adalah ismun majrur bil lam. Likulli ya. Asalnya kullun. Karena ada lam sebagai harfu jarin maka jadi kullin. Itu ismun majrur bil lam. Wa huwa mudhaf ya. Kemudian imri'in itu mudhaf ilaih. Majrurul bil kasrah ya. Jadi dimajrurkan
dengan kasrah al-muqaddarah ya, ala ma qabla hamzah. Nah, kemudian ma dari kata kalimat manawa ismun mausul. Isim mausul bimana alladzi ya, fi mahal rafa. Karena merupakan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, gitu ya. Jadi ayat ini innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal-amal bergantung pada niat, ya, terutama ini konteksnya dalam ibadah yang memang biasanya ada kaifiyah, tata caranya. Contoh sholat, itu wajib niat. Kemudian contoh apa? Puasa, ya apalagi puasa Ramadan ya, itu wajib niat dan niatnya pun harus di malam hari sebelum subuh. Kalau tidak ya niatnya tidak sah, batal. Ya. Begitupun niat haji, niat ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau makan butuh niat nggak? Evan? Habis 2 piring, aduh saya lupa tadi nggak niat. Diulangi lagi makannya. Nggak perlu, tetap sah ya tanpa niat. Karena niat makan tidak termasuk dalam ibadah mahdhoh yang membutuhkan niat. Nah ini juga kaitannya memang dulu asbabul wurud hadis ini, ya kalau nggak salah itu adalah berkaitan dengan peristiwa hijrah, di mana waktu kaum muslimin hijrah ke Madinah, itu ada orang yang niatnya semata-mata ingin ketemu mungkin wanita yang dicintai, ya, misalnya ingin kemudian mendapatkan dunia atau harta dan seterusnya. Nah ini maka diingatkan kata Rasulullah, kalau kita beramal maka amal itu bergantung pada apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita sholat karena niat ingin dipuji, ya udah, hanya mendapatkan pujian, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita bersedekah ingin kemudian disebut sebagai orang yang dermawan, ya udah itu aja yang didapat, tidak akan mendapatkan pahala sedekah. Makanya hati-hati ya. Jadi niat ini tampak sederhana tapi bisa merusak amal. Ketika niatnya tidak lurus, tidak ikhlas karena Allah. Ya. Nah, kalian pun termasuk belajar di sini. Itu harus ikhlas. Semata-mata mencari doa Allah. Jadi kalau kita ikhlas, Allah belajar akan selalu semangat dengan proses belajar yang terbaik yang kita lakukan. Warawaina, dikatakan wahadal hadis, dan hadis ini kata musannif, min usulil Islam, itu diantara dasar-dasar Islam. Jadi diantara dasar-dasar Islam itu hadis ini, kata Imam Nawawi. Karena hampir banyak diantara amal-amal itu bergantung pada niat tadi. Maka wajar kata Imam Nawawi, hadis ini diantara dasar-dasar Islam. Hal yang mendasar dalam Islam. Warwaina, dan telah meriwayatkan kepada kami an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, innama, sesungguhnya ya, yahfadu, menjaga. Maksudnya menjaga apa? Yahfadu, sesungguhnya menjaga ar-rajulu, siapa rajul, seseorang. Menjaga apa? Menjaga amal-amalnya. Ala qadri niyatihi, sesuai dengan kadar niatnya. Artinya kalau dia ikhlas niatnya, berarti dia telah menjaga amalnya, dan amalnya insya Allah akan diberi pahala. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa menjaga niatnya, tadi ada unsur riya, sum'ah, maka berarti dia tidak bisa menjaga amalnya, karena amalnya boleh jadi tidak diterima.
sia-sia gitu. Maka seseorang itu menjaga amalnya diantaranya dengan menjaga niatnya supaya selalu ikhlas. Ya, walaupun di sini ikhlas baru salah satu. Jadi setidaknya ada 2 syarat amal itu diterima oleh Allah pertama, bahkan 3 syarat ya. Bangun, bangun, bangun. Abi juga ngantuk. Ya. Jadi ada 3 syarat amal diterima oleh Allah. Pertama apa? Iman. Ya. Jadi amal orang kafir sebanyak apapun, sebagus apapun tidak diterima. Jadi kalau orang kafir misalnya nyumbang 1 miliar untuk membangun jalan, di mata Allah tertolak. Karena tidak punya iman. Maka kita bersyukur punya iman. Kita berpeluang amal-amal kita diterima. Tinggal yang kedua adalah harus ikhlas. Walaupun kita punya iman tapi beramal tidak ikhlas, bisa tertolak amalnya. Yang ketiga adalah muwafiq ma sunnah. Atau sesuai dengan tuntunan sunnah, tuntunan syariat. Ya. Jadi kalaupun kita mentang-mentang ya semangat pagi-pagi misalnya ya, bangun pagi sholat subuh, tidak cukup 2 rakaat, kita tambah jadi 4 rakaat. Kira-kira diterima nggak sholat subuhnya? Tertolak walaupun ikhlas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, di mana sholat subuh hanya 2 rakaat. Ya. Orang naik haji dari hasil korupsi misalnya, itu jelas tertolak. Ya. Karena haji harus dari harta yang halal. Wa an ghairihi, dan dari selain Ibnu Abbas. Dikatakan innama sesungguhnya yu'ta, diberi siapa annasu manusia itu. Diberi apa? Maksudnya diberi pahala. Ala qadri niyatihim, sesuai dengan kadar niat mereka. Ya. Jadi kalau tadi niatnya ikhlas, insya Allah diterima. Kalau tidak ikhlas, tertolak. Ya. Jadi dalam hal apapun, terutama dalam urusan ubudiyah, ibadah, beramal. Termasuk kalian belajar, harus ikhlas. Ya. Biasanya kalau orang tidak ikhlas dan belajar, tidak konsisten, tidak istiqomah. Kalau dilihatin oleh gurunya, semangat. Ya. Kalau nggak ada gurunya, belajarnya males. Gitu. Nah itu berarti tidak ikhlas. Warawaina, dan telah meriwayatkan kepada kami anil Ustadi Abil Qasim, dari Ustad Abu Qasim Al-Kushairi. Ya. Dari Imam Al-Kushairi rahimahullah ta'ala, semoga Allah meridhai beliau. Qala, ia berkata, al-ikhlasu, ikhlas itu, kata beliau, ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala. Jadi menghususkan Allah. Fitaati, dalam ketaatan, bil qasdi, dari sisi tujuannya. Jadi artinya Pak, menghususkan tujuan ketaatan itu hanya kepada Allah, bukan untuk yang lain. Wahwa, dan ikhlas itu ya, yakni ayyurida, seseorang ingin bitoatihi, dengan ketaatannya kepada Allah, itu apa? At-taqarruba illallah. Dia bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Duna syai'in akhar, tanpa ada tujuan yang lain. Ya, tanpa ada tujuan yang lain. Minta soni'in, dari tindakannya, li makhlukin. Jadi tidak tujuan lain dari makhluk, karena makhluk ya maksudnya. Jadi misalnya
tidak ingin dipuji oleh manusia. Ya. Jadi duna syai'in akhar min tasannu'in li makhlukin. Jadi sekali lagi tanpa dipengaruhi ya oleh faktor lain karena makhluk gitu. Aw iktisabi mahmadatin, atau demi memperoleh pujian indan nasi, dari manusia. Aw mahabbati madhin, atau demi meraih cinta, ya, pujian, demi menyukai pujian minal khalqi, dari makhluk. Aw maknan minal ma'ani, atau makna mana lain siwa taqarrubi, selain niat bertaqarrub ilallah ta'ala, kepada Allah. Ya. Jadi nah salah satunya kenapa ini sedikit ya penjelasan jadi di An-Nahdoh ya, karena kita mengacu dan jalur sanadnya Hafiz Quran ini kepada Kiai Ali ya, Al-Mukri di Darul Bayan Sumedang ya, maka siapapun yang berniat menghafal Quran dan mereka sudah jadi hafiz dan hafizah, maka tidak diperkenankan untuk memanfaatkan ya kehafizahannya untuk mencari dunia ya. Misalnya untuk mendapatkan pekerjaan, mengandalkan statusnya sebagai hafiz Quran, atau mendapatkan beasiswa, atau mendapatkan uang lah kira-kira ya, untuk dengan memanfaatkan status sebagai hafizah. Nah ini beliau tidak berkenan. Dan di antaranya untuk menjaga keikhlasan gitu ya. Jadi kalian belajar murojaah, menghafal Quran tadi, luruskan niat semata-mata karena Allah, meraih ridho Allah, bukan karena ingin ya terkenal sebagai hafiz atau hafizah supaya gampang kuliah, gampang nyari uang, tidak ya. Gitu. Jadi ini khawatirnya menjadikan kita tidak ikhlas. Qala ya telah berkata ya musannif di sini kan ya. Wa yasihu, dan sah, absah ayyuqala, untuk dikatakan al-ikhlasu, ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li. Dalam kitab yang lain itu ada pernyataan tasfiyatul qalbi. Nah di sini tasfiyatul fi'li, membersihkan amal atau pekerjaan, perbuatan, an mulakhazatil makhlukin, dari perhatian makhluk manusia. Atau ada pernyataan dalam kitab yang lain tasfiyatul qalbi, membersihkan hati dari pandangan makhluk. Kalau di sini adalah membersihkan perbuatan atau amal dari pandangan makhluk. Jadi tidak ingin dipuji, tidak ingin, ya pokoknya semata-mata adalah untuk meraih ridho Allah. Berikutnya dikatakan oleh musannif ya, al-ikhlasu, ikhlas itu wa an Hudzaifah al-Mar'ashi, dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, kata beliau, al-ikhlasu, ikhlas itu istiwa'u af'alil abdi, samanya perbuatan hamba ya, fi zohiri wal batini, baik secara zohir maupun secara batin.
Jadi secara zohir dia, misalnya kalau sholat itu berarti sesuai dengan syarat rukunnya dipenuhi, ya batinnya pun semata-mata berniat untuk meraih ridho Allah, untuk takarub pada Allah. Nah itu ada istiwa sama, semata-mata ya ketika kita sholat, kaifiahnya mengikuti cara Rasulullah, berarti kan kita juga ini sesuai dengan tuntutan Allah. Ya, begitupun dari sisi batiniahnya. Qalbu kita, niat kita semata-mata karena Allah. Wan Zinnun, dan dari Zunnun al-Misri rahimahullah ta'ala, semoga meridainya, qala ia berkata, salasun, ada 3 min alamatil ikhlasi, di antara tanda-tanda ikhlas. Yang tidur bangun. Ya. Pertama, istiwa madhi wazzammi. Sama aja antara pujian dan celaan. Ya. Maksudnya apa? Orang yang ikhlas dan beramal, dipuji tidak nambah semangat dalam beramal, dicaci maki juga tidak menjadi turun semangat. Ya. Jadi hati-hati kalau kita sedang melakukan amal, tiba-tiba dipuji orang, tambah semangat. Nah itu berarti tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas mah dipuji, dicela, ya konsisten aja gitu. Contoh gini, ada orang gak pernah ke masjid gitu ya, misalnya. Tidak pernah ngaji. Suatu kali datang ke masjid, sholat, ikut ngaji. Tiba-tiba ada orang komentar ya, tumben nih, pantesan katanya, hujan nggak turun ya, misalnya. Merasa tersinggung, tersindir, besoknya nggak ke masjid lagi. Nah itu berarti tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas, cuek aja, toh saya ke masjid karena Allah, bukan karena siapa-siapa gitu ya. Nah jadi pujian dan celaan itu sama bagi seorang yang mukhlis. Tidak menambah, pujian itu menambah semangat, celaan tidak menambah turun semangat. Tidak menurunkan semangat. Minal amati, dari orang-orang umum dari manusia. Jadi istiwa madhi wadzami minal amah. Sama antara pujian dan celaan dari masyarakat umum. Yang kedua, tanda ikhlas itu wanisyatu ru'yatil amal. Melupakan pandangan terhadap amal fil a'mal, dalam beramal. Artinya apa? Kita nggak pernah perhatikan amal-amal kita itu, ya maksudnya kadang-kadang apalagi ketika kita berharap pujian orang, biasanya kita akan perhatikan amal kita. Aduh, ini pekerjaan kita udah bener nggak ya? Khawatir misalnya nanti dicaci maki orang, khawatir tidak dapat pujian. Nah itu orang ikhlas tidak berpikir ke arah sana. Dia semata-mata tertuju meraih pandangan Allah. Jadi yang penting pandangan Allah yang jadi fokusnya ya, bukan pandangan manusia. Kemudian waqtido usawa bil amal bil akhirah. Dan dia yang ikhlas itu adalah semata-mata ingin meraih pahala amalnya di akhirat. Ya. Jadi contoh gini, kadang-kadang ada orang yang suka memberi, tapi dia berharap balasan dari pemberi. Kadang-kadang gini, kalau saya sering ngasih ke tetangga saya, nanti juga tetangga saya ngasih ke saya misalnya. Nah itu kan berarti dia berharap balasan dari manusia. Nah harusnya bagi seorang yang mukhlis tidak seperti itu. Bahkan tidak berharap balasan dari manusia, cukup balasan dari Allah. Jadi kalau kalian berbuat baik, ya itu jangan, misalnya nih, kalian suka memberi teman-teman kalian, suka traktir jajan teman kalian.
berharap nanti suatu waktu saya ditraktir juga, saya dikasih juga. Nah itu nggak perlu, ya. Karena kita berharap balasan dari Allah. Balasan dari Allah itu jauh lebih baik daripada balasan dari manusia. Maka kalau kemudian misalnya ketika kita berbuat baik, saya itu sering ngasih temen si Anu, tapi kok teman saya kalau punya rezeki, punya makanan, nggak pernah ngasih ke saya, biarin, ya, nggak usah dipikirin, ya. Toh kita berharap balasan dari Allah. Jadi nggak perlu kesel ketika orang tidak membalas kebaikan kita. Karena balasan dari Allah jelas jauh lebih baik. Wa anil Fudail bin Iyadin, dari Fudail bin Iyad, ini seorang ulama besar. Jadi ulama besar ini yang luar biasa. Beliau ini dulunya mantan preman gitu ya. Mantan preman, mantan perompak, begal. Ini mantan begal, tapi jadi ulama. Dan dia baru bertobat itu di usia sekitar 40 tahun. Tobat, kemudian dia baru belajar agama di usia itu. Tapi yang luar biasa, karena ketekunan dan kesungguhannya dia jadi ulama besar. Bahkan pernyataan-pernyataan beliau sering dikutip oleh para ulama yang lain. Artinya apa? Kalian jangan berkecil hati. Apalagi kalian ini usianya masih muda ya. Jadi Fudail bin Iyad saja jadi ulama, sementara belajarnya sangat-sangat terlambat. Baru di usia 40 tahunan. Bisa jadi ulama. Baik kalian. Ya. Ada yang 40 tahun di sini? Atau 40 tahun lagi semoga anak duanya? Nggak ada ya. Paling banter berapa? Paling juga paling tua 20 tahun kali ya. Ya. Siapa yang paling tua di sini? Ya pokoknya nggak ada yang 25, belum ada lah ya. Nah ini Fudail bin Iyad itu luar biasa. Jadi beliau harus jadi contoh. Maka jangan berkecil hati, yang penting ada kesungguhan insya Allah. Apalagi kalian masih muda, ya itu bisa jadi ulama. Tapi jadi ulama itu memang biasanya mereka belajar lama juga ya. Banyak ulama besar yang mondok itu bisa 20 tahun. Di pondok 20 tahun. Ada yang sampai 32 tahun di pondok coba. Makanya kalau antum baru 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun sudah pengen keluar pondok. Sebetulnya sayang gitu ya. Jadi kita itu harus, kan salah satu kunci sukses dalam belajar adalah bukan tulu amal, itu angan-angan, panjang angan-angan itu mah. Tulu zaman, jadi waktunya panjang, bisa puluhan tahun. Ya qala, berkata siapa? Al-Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Tarkul amali. Meninggalkan amal. Li ajlin nasi. Karena manusia riaun. Itu ria. Maksudnya apa? Seperti tadi. Orang awalnya ke masjid. Ya. Sudah lama nggak ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Semangat. Tapi kemudian karena disidir, ya, tumben nih ke masjid. Kemudian besoknya nggak ke masjid. Berarti dia meninggalkan amal ke masjid. Nah itu teh ria justru kata Ibu bin Iyad. Jadi dia tidak beramal karena manusia itu ria. Ya. Kemudian wal amal li ajlin nasi, dan beramal karena manusia dikatakan syirkun. Itulah syirik. Jadi kita sholat, sedekah, belajar karena ingin pujian manusia itu syirik, kata beliau. Nah sebaliknya kalau kita tidak beramal, ya,
Karena manusia itulah riya. Wal ikhlasu, sementara ikhlas itu ayu afikallahu minhuma. Jadi ikhlas itu berarti kita terhindar. Allah menghindarkan diri kita dari hal-hal tadi ya. Artinya apa? Kita beramal semata-mata karena Allah. Berikutnya ya kita tuntaskan wa an Syahli At-Tustari, dari Sahal At-Tustari rahimallahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, qala ia berkata, Nadhara telah memperhatikan siapa al-aqyasu, orang-orang cerdas, para cendekiawan. Ya. Fit tafsiril ikhlasi, dalam menjelaskan ikhlas. Jadi para cendekiawan telah memberikan perhatian atau pandangan dalam menafsirkan, dalam menjelaskan kata ikhlas. Falam yajidu gorehada, dan mereka tidak, maka ada yang cek. Falam yajidu, maka mereka tidak mendapati gorehada, selain hal demikian. Yani apa ikhlas itu? Antakuna harokatu, yani gerakannya, ya, atau seluruh geraknya, seluruh gerak manusia, seluruh gerak seorang muslim, wasukunhu, dan diamnya seorang muslim, fisirrihi, baik dalam secara rahasia, artinya di luar keramaian manusia, wa alaniyatihi, maupun dalam keramaian, ya, atau dilihat orang, lillahi, semata-mata karena Allah Ta'ala wahdah, ya, semata-mata karena Allah Ta'ala. Gitu pandangan tentang ikhlas menurut para ulama, orang-orang yang cerdas, yakni gerak dan diamnya kita, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan di tengah keramaian, semata-mata karena Allah. Karena banyak misalnya di tengah keramaian orang menjaga diri, ya, karena malu, ya. Misalnya santri di tengah keramaian dia malu kalau ketahuan pacaran, ya, misalnya. Tapi ketika tidak diketahui oleh orang-orang, ya, di tempat sepi dia berdua-duaan misalnya, nah itu, ini bukan orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu bahkan di dalam kesendirian pun, walaupun dia dilihat orang lain, dia akan yakin dengan yang namanya pandangan Allah, ya. Jadi ada sikap muraqabah, merasa terus diawasi oleh Allah. Ada yang nggak ikut kajian, kenapa itu? Hah? Sakit. Ya. Wala yumajijuhu, dan tidak tercampuri, ya, niatnya tadi syai'un, oleh apapun. Keikhlasan tadi tidak dicampuri oleh apapun atau sesuatu pun. La nafsun, tidak dicampuri oleh nafsu, wala hawa, oleh hawa, al hawa, ya, hawa nafsu sama, ya. Nafsun itu juga bisa jiwa, ya. Wala dunia, dan tidak dicampur oleh dunia. Jadi betul-betul murni ikhlas karena Allah. Tidak dicampur oleh unsur hawa nafsu dan kepentingan dunia.
Wani Sarri rahimahullah ta'ala. Dari Sarri rahimahullah ta'ala, qala ia berkata, La ta'mal, janganlah kamu beramal, linnasi karena manusia syai'an sedikit pun. Jadi jangan kamu beramal sedikit pun karena manusia. Wala tatruk dan jangan kamu tinggalkan amal. Lahum karena mereka syai'an sedikit pun. Jadi artinya kita baik beramal maupun tidak beramal jangan karena manusia. Harus karena Allah. Wala tugot tilahum syai'an. Itu betul ya? Gin di situ, tugot ti itu. Wala takshib lahum syai'an. Jadi tidak menutup atau membuka sesuatu karena ya manusia. Intinya dikembalikan tadi, kita beramal apapun termasuk meninggalkan amal semata-mata karena Allah. Wa anil Kusyairi dan dari Imam Al-Kusyairi, qala ia berkata, aqallu sidqi. Jadi tanda kejujuran yang paling sedikit. Ya. Aqal itu paling sedikit, as-sidqi kejujuran. Jadi kejujuran yang paling sedikit yaitu istiwa usyirri wal alaniyati. Ada sama antara keadaan rahasia ya, di tengah kesendirian maupun dalam keadaan terang-terangan. Itulah salah satu bahkan tanda jujur yang paling kecil. Biasanya kan kalau orang misalnya gini ya, seperti kucing, tahu kucing? Kucing itu walaupun di depan dia ada ikan besar, tapi kalau ada yang lihat, ya, kita misalnya di depan kita ada ikan, ya, ada kucing juga. Kira-kira kucing gimana? Diamnya pura-pura itu ya, benar nggak? Baik gitu ya, diam, pura-pura tidur. Giliran kita tinggal, ikan itu gimana? Hilang, habis dibawa kabur itu. Nah berarti kan kalau itu kemudian dikaitkan manusia, manusia itu seperti kucing ini adalah manusia yang tidak jujur gitu. Ya. Suka begitu enggak? Pernah yang gitu enggak? Kalau ada guru, ada ustadz, serius, ya, semangat, bersih-bersih misalnya. Tapi kalau nggak ada ustadz, cuek. Itu seperti kucing, ya, kucing garong. Bukan, ya, artinya jangan seperti itu lah, ya. Nah ini bukan kata Abi, di sini kata Imam Al-Kusyairi. Jadi tanda kejujuran yang paling sedikit itu orang itu sama. Dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Tidak beda. Karena banyak orang bermaksiat justru ketika tidak dilihat orang. Ya. Kenapa maling rata-rata maling ya umumnya malam hari? Jarang siang-siang gitu ya, walaupun ada juga gitu ya. Ya itu karena mereka itu tadi takutnya itu ketika terang-terangan, tapi kalau ketika tidak lihat banyak orang mereka berani. Tapi berani dalam kemaksiatan ya, kemungkaran. Ya.
Wa anil Haris al-Muhasibi, dari Imam Haris al-Muhasibi rahimahullah ta'ala qala. Ya. Kata beliau, as-sadiqu, orang yang jujur, huwa, dialah alladzi la yubali, dia yang tidak peduli. Lau kharaja an kulli qadrin lahu, ya. Andai kharaja keluar an kulli qadrin, ya, dari setiap kadar lahu bagi dia fi qulubil khalqi, pada hati atau kalbu-kalbu makhluk. Min ajli solahil qalbi, demi semata-mata memperbaiki hatinya. Maksudnya gini, jadi orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli jika seluruh kedudukannya di hati manusia itu hilang. Lau kharaja, andai keluar atau hilang, an kulli qadrin lahu, seluruh kedudukannya, fi qulbil khalqi, pada hati manusia. Ya. Semata-mata karena ingin perbaiki hatinya. Maksudnya gini, jadi kalaupun misalnya demi dia memperbaiki hatinya sampai kemudian orang itu dia itu dicaci, dihina, dibully. Yang penting dalam rangka memperbaiki hatinya semata-mata ikhlas karena Allah, maka nggak peduli. Kadang-kadang kan gitu ya, kita berbuat baik, ya, sok santri lu, sok suci lu misalnya. Nah kita nggak peduli selama apa yang kita lakukan benar dan kita berharap hanya ridho Allah, ya cuek aja gitu ya. Mau disebut sok santri, sok suci, ya. Wala yuhibbu itila'an nasi, dan orang jujur itu tidak suka la yuhibbu itila'an nasi. Jadi dia tidak suka pandangan manusia ala masakil dzarri min husni amalihi. Jadinya ia tidak suka manusia tahu kebaikannya walaupun ya sebesar zarri, ya sebesar biji zarrah gitu ya. Jadi orang yang jujur itu tidak ingin sedikit pun amal itu diketahui orang itu. Ya. Kalau bisa disembunyikan itu. Ya. Walaupun dia seorang dermawan, dia tidak ingin dikenal sebagai dermawan misalnya. Kalaupun dia seorang ahli ibadah, dia tidak ingin dikenal sebagai ahli ibadah. Wala yakrau ittila'an nasi ala syai' min amalihi. Dan dia juga tidak benci jika manusia memandang atau tahu atas keburukan amalnya. Ya. Fa inna karahatahu lidzalika, karena kebencian dia terhadap hal demikian dalilun, itu menjadi satu bukti ala annau, bahwa sungguh dia itu yuhibbuz ziyadata, suka ya tambahan indahum, tambahan kedudukan, maksudnya di sisi mereka. Jadi kadang-kadang orang itu ingin tadi amal yang baik ingin diketahui orang, amal buruknya tidak ingin diketahui orang lain ya. Walaysa hadza min ahlakis siddiqin, dan ini kata Imam Al-Muhasibi bukanlah bagian dari akhlak orang-orang yang jujur. Jadi kalaupun kita ada kekurangan, kemudian orang lain tahu, ya nggak ada masalah gitu ya.
Wan ghairihi, dan dari selain al-muhasibi. Idza talabtallaha, ya, jadi ada ulama yang mengatakan idza talabta Allah, jika meminta siapa kamu Allah kepada Allah, bisidki, yaitu meminta diberi kejujuran. A'taqallahu, maka Allah akan beri kamu mir'atan, satu cermin, tubsiru fiha, yang dengan cermin itu kamu bisa melihat kulla syai'in, ya, segala sesuatu, min ajaibi dunia wal akhirah, dari berbagai keajaiban dunia dan akhirat. Ya, bahwa dunia ini walaupun luar biasa, tapi kita tahu bahwa dunia ini adalah memang betul ajaib, dalam arti menakjubkan. Tapi juga jangan terlena karena dunia ini sementara, ya. Akhirat selamanya. Kemudian wa aqawilu salafi, banyak perkataan-perkataan atau ungkapan dari para ulama salaf. Bihada, ya. Jadi ucapan-ucapan ulama salaf bihada dalam masalah ikhlas ini kasiratun, itu sangat banyak. Asyarna ila dil ahruf, ya. Yang kami isyaratkan pada sebagiannya itu tanbihan, sebagai tanbih, sebagai peringatan al-matlub, karena sebagai tuntutan itu, ya. Jadi kenapa kemudian ini semua diungkap oleh musannif, pernyataan para ulama, ya, walaupun tidak semuanya tapi masih sangat banyak. Ini sebagai tanbihan, sebagai peringatan al-matlubi, ya. Karena ya memang kebutuhan atau tuntutan. Wa qad dzakartu, dan sungguh aku, kata musannif, kata Imam Nawawi, telah menyebutkan jumalan min dzalika, secara global dari hal tersebut, masyariha, berikut syarah atau penjelasannya, fi awali, ya, dalam permulaan syarah al-muhazzab. Jadi dalam kitab al-majmu' syarah muhazzab. Jadi ada kitab Munawi sangat luar biasa, ya, berjilid-jilid, namanya al-majmu' syarah al-muhazzab. Nah, itu sebagian ungkapan ini telah dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitab tersebut. Wa damamtu ilaiha min adabil muallim, dan aku menggabungkan kepadanya, kepada kitab tadi, yaitu min adabil muallim, itu diantara adab muallim, para guru, wal muta'allim, dan para santri atau para murid. Wal faqih, adab tentang orang faqih, ya, ahli fikih, wal mutafaqih, dan adab orang yang sedang belajar fikih. Yang semua ini ya dibutuhkan, ya. Dibutuhkan oleh para muallim, maksudnya. Wa dhamamtu ilaiha, dan aku menggabungkan kepada hal itu, min adabil muallim, ya. Yang tadi tambahannya berupa adab muallim, muta'allim, ya, guru, para pembelajar, santri, faqih, orang faqih, wal mutafaqih, dan orang belajar fikih. Ma yastagni anhu talibu ilmin, wallahu alam, yang tidak boleh diabaikan oleh para pencari ilmu, ya. Jadi ini tentang adab, ya, al-muallim wal muta'allim ini sangat penting, terutama muallimul Quran dan muta'allimul Quran, ya.
pengajar dan pembelajar Al-Quran, maka perlu mempelajari tentang adab-adab terutama yang terdapat dalam kitab ini. Baik, itu yang bisa Abi sampaikan, ya mudah-mudahan bisa dipahami, nanti dibaca ulang ya, direnungkan kembali dan tentu bisa diamalkan. Sekali lagi ini jangan dianggap sepele karena justru inilah bagian terpenting dari agama ini, diantaranya adalah perkara adab, termasuk adab terhadap Al-Quran. Ya. Demikian dari Abi, dikembalikan pada pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang telah memaparkan materinya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Lanjut kepada acara terakhir, yaitu acara doa. Doa akan disampaikan oleh akhuna Depan. Kepadanya persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقديرنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الشيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نعوذك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع. اللهم طهر قلوبنا من الشك والشرك ونفوسنا من الظلم وعملنا من الرياء وفروجنا من الزنا ولساننا من الكذب والغيبة وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الله، وإنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب اللهم استرنا بسترك الجميل وأخرجنا من الدنيا مسلمين. اللهم استرنا بسترك الجميل وأخرجنا من الدنيا مسلمين. اللهم استرنا بسترك الجميل وأخرجنا من الدنيا مسلمين. اللهم يسر أمورنا ويسر أمور بنا عندما حضرنا الله الإسلام هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Depan yang telah membacakan doa, dan apa-apa yang dibacakan oleh Depan semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa-apa yang telah dipaparkan oleh Abi semoga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Karena ilmu tanpa aksi hanyalah sebuah ilusi. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.